Kisah anak yang tak pernah lahir. Hujan turun deras malam itu ketika suara ketukan lembut terdengar di depan rumah Rendra dan Mira. Mereka baru saja kembali dari pemakaman, bukan untuk orang lain, tapi untuk bayi yang tak sempat mereka lihat hidup. Mira masih memegang selimut kecil berwarna biru muda yang seharusnya menyelimuti bayinya. Rumah mereka sunyi. Hanya terdengar suara hujan memantul di genting dan detak jam dinding yang terasa lambat sekali. Ketukan itu terdengar lagi. Rendra berjalan ke depan, membuka pintu, dan menemukan seorang tukang pos dengan wajah pucat menunduk. "Pak Rendra, surat dari Panti Asuhan Sumber Harapan di Magelang," katanya pelan, lalu cepat-cepat pergi. Sebelum Rendra sempat bertanya apapun, amplopnya basah. Namun tulisan tangannya jelas, untuk Bapak dan Ibu yang kehilangan. Mira memandangi tulisan itu lama. Ada sesuatu yang menekan dadanya, entah rasa penasaran atau rasa takut. Ketika amplop dibuka, di dalamnya ada selembar surat dengan tulisan tangan halus dan rapi. "Kepada Bapak dan Ibu Rendra, kami memiliki seorang anak perempuan bernama Saskia. Berusia 7 tahun. Ia mengatakan telah menunggu ayah dan ibu datang menjemputnya. Setelah melihat foto-fotonya, kami merasa ia mungkin cocok menjadi bagian keluarga Anda. Hormat kami, Esar Ambarwati, Kepala Panti Asuhan Sumber Harapan." Rendra terdiam. Ia tahu nama itu. Esar Ambarwati adalah kepala panti asuhan yang dulu mereka bantu beberapa tahun lalu. Tapi Mira menatapnya kaget, karena ia tahu kabar terakhir. Esar Ambarwati sudah meninggal 3 bulan lalu. "Ini mungkin salah kirim," ucap Rendra, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia melihat ke bagian belakang surat, ada satu baris tambahan, ditulis dengan tinta yang berbeda, lebih baru, seperti tambahan tangan lain. "Datanglah sebelum bulan purnama. Anak itu sudah lama menunggumu." Malam itu mereka berdua tidak bisa tidur. Mira mendengar suara bayi menangis samar dari kamar yang seharusnya kosong. Suara itu seperti berasal dari balik dinding tempat mereka dulu menggantung foto hasil USG bayi yang tak pernah sempat lahir. Keesokan paginya, Mira mendesak Rendra untuk berangkat ke Magelang. Meski hatinya berat, Rendra akhirnya setuju. Perjalanan ditempuh dengan suasana hening. Jalan menuju panti asuhan itu sepi, diapit pohon-pohon beringin besar dengan udara lembab menusuk kulit. Ketika mobil mereka berhenti di depan gerbang besi tua bertuliskan Panti Asuhan Sumber Harapan, semua tampak seperti waktu yang berhenti. Bangunannya kusam, catnya terkelupas, dan papan nama itu seolah belum disentuh manusia bertahun-tahun. Mira menatap ke dalam halaman, dan di sana, di bawah pohon mangga tua, seorang anak perempuan berdiri menatap mereka dari jauh. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan di tangannya tergenggam boneka kecil yang robek di bagian perutnya. Mira menatapnya lama, seolah ada sesuatu yang familiar. Lalu anak itu tersenyum dan melambaikan tangan. "Lihat, Ren," bisik Mira. "Dia memanggilku, Ibu." Mobil Rendra berhenti tepat di depan gerbang besi panti. Udara terasa lembab dan berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Anak perempuan itu masih berdiri di bawah pohon mangga tua, menatap lurus ke arah mereka tanpa berkedip. Mira turun lebih dulu. Ia berjalan perlahan mendekat, berjongkok di depan anak itu, dan tersenyum lembut. "Halo, namamu Saskia ya?" tanya Mira. Anak itu mengangguk pelan. Senyumnya lembut, tapi anehnya matanya terlihat dewasa, dalam sekali, seolah menyimpan banyak kenangan yang bukan miliknya. "Aku tahu ibu akan datang," katanya dengan suara kecil tapi jelas. Ayat juga. Rendra yang baru saja keluar dari mobil tertegun. "Kenapa kau tahu siapa kami?" tanyanya, mencoba tersenyum agar tidak terlihat gugup. Saskia menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Karena aku sudah mendengar kalian sejak aku masih di dalam." Ucapan itu membuat bulu kuduk Mira berdiri. Seorang suster tua muncul dari balik pintu panti.
memanggil mereka masuk. "Silakan Pak, Bu, anak itu sudah lama menunggu." Di dalam panti, ruangan terasa lembab dan gelap. Hanya diterangi cahaya redup dari jendela tinggi. Dinding-dindingnya penuh foto anak-anak lama. Beberapa sudah menguning dimakan usia. Suster itu memperlihatkan dokumen adopsi. Tapi ketika Rendra melihat tanda tangan di bawahnya, darahnya terasa berhenti mengalir. Nama yang tertera di sana, Esar Ambarwati, kepala panti yang sudah meninggal. Rendra menatap suster itu. "Maaf, tapi bukankah Bu Ambarwati sudah?" Suster itu sepat-sepat memotong. "Sudah, Pak. Tapi sebelum beliau meninggal, beliau menulis banyak surat untuk keluarga-warga yang dulu pernah membantu panti ini. Salah satunya untuk Anda berdua." Mira menatap Saskia yang duduk diam di kursi pojok. Anak itu sedang memeluk boneka robeknya dan menatap keluar jendela ke arah halaman belakang. "Dia suka duduk di sana," kata suster pelan. Katanya, dia suka mendengar suara bayi menangis dari arah pepohonan. Malamnya, Rendra dan Mira menandatangani surat adopsi itu. Mereka pulang membawa Saskia ke rumah. Dalam perjalanan, Saskia tertidur di kursi belakang, memeluk bonekanya erat-erat. Mira menatap lewat spion dan berbisik, "Dia kelihatan tenang, ya." Namun ketika Rendra melirik ke kaca spion tengah, Saskia tidak sedang tidur. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah mereka, dengan pandangan kosong tapi tajam. Sampai di rumah, Saskia langsung berjalan menuju kamar bayi mereka yang dulu tak pernah sempat digunakan. Ia berhenti di depan pintu dan berbisik, "Disinilah aku dulu." Mira menelan ludah. Langkahnya perlahan. "Maksudmu apa, Nak?" Saskia berbalik, tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara yang membuat jantung Mira hampir berhenti berdetak. "Waktu ibu menangis di rumah sakit, aku janji, aku bakal pulang. Sekarang, aku sudah pulang kan, Bu?" Mira tak sanggup menjawab. Ia hanya berdiri mematung, sementara Rendra merasakan udara di sekeliling. Mereka tiba-tiba dingin dan berat. Jam dinding di ruang tengah berdentang 3 kali. Dan saat itulah, dari kamar bayi yang gelap terdengar suara halus, lirih, seperti gumaman dari balik dinding. "Ayah, sudah 3 hari sejak Saskia tinggal di rumah itu. Di awal, semuanya terasa tenang. Ia sopan, tidak banyak bicara, dan sering membantu Mira menyiram bunga. Tapi, malam demi malam, suasana rumah mulai berubah. Bau lembut bedak bayi yang dulu disimpan di kamar belakang, kini tercium lagi. Padahal, semua perlengkapan bayi sudah lama dibuang. Suatu malam, Mira terbangun oleh suara aneh. Bukan suara langkah, bukan pula suara pintu, melainkan suara tangisan bayi yang sangat pelan, seolah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Ia menatap perutnya, mengelusnya dengan tangan gemetar. Tidak ada apa-apa, tapi tangisan itu masih terdengar. "Rendra," panggilnya pelan. Rendra yang tertidur di sebelah hanya menggumam, "Mimpi? Mir, sudah, tidur lagi." Namun Mira tahu itu bukan mimpi. Ia mendengar suara itu jelas, tangisan kecil. Kemudian suara lirih seorang anak berkata, "Ibu, jangan tinggalkan aku lagi." Pagi harinya, Mira tampak pucat. Saat ia turun ke dapur, Saskia sudah duduk di meja makan, sedang menyuapi boneka robeknya dengan sendok kecil. "Bonekanya lapar," kata Saskia tanpa menoleh. Mira mencoba tersenyum, tapi dadanya sesak. "Apa kamu tidur nyenyak, Nak?" Saskia berhenti sejenak, lalu berkata tanpa ekspresi, "Aku tidur di kamar ibu." Mira menatap kaget. "Kamar ibu? Kamar ibu?" "Ya," jawab Saskia pelan. "Di kursi dekat ranjang, aku dengar ibu menangis. Dan ada bayi nangis juga. Jadi, aku peluk ibu biar tenang." Tubuh Mira kaku. Ia memang bermimpi semalam ada tangan kecil yang menyentuh perut. Tapi bagaimana mungkin Saskia tahu? Hari-hari berikutnya,
Tangisan itu semakin sering datang. Kadang saat Mira sedang mencuci piring, ia mendengar gumaman kecil di telinganya. Kadang saat mandi, uap cermin membentuk tulisan samar. Ibu, bahkan di dapur. Ketika ia memecahkan telur untuk sarapan, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya. Di dalam telur itu, bukan kuning telur, tapi seperti gumpalan kecil berdarah. Bergerak pelan, Saskia datang mendekat. "Ibu, jangan buang," katanya. "Kenapa?" tanya Mira, gemetar. "Itu bukan telur, itu aku waktu kecil." Mira berteriak spontan, menjatuhkan mangkuk. Rendra berlari dari ruang tamu, panik melihat istrinya terduduk di lantai. Namun ketika ia menoleh ke Saskia, anak itu hanya berdiri tenang sambil memeluk bonekanya. Wajahnya datar, seperti tidak terjadi apa-apa. Malamnya, Mira tidak sanggup tidur. Ia memandangi Saskia yang tertidur di kamar sebelah. Tapi dari celah pintu yang terbuka sedikit, ia melihat sesuatu. Bayangan Saskia tampak duduk di tepi ranjang, menatap dinding kamar bayi. Lalu perlahan, bayangan itu berputar, menatap Mira. Senyumnya lebar, tapi aneh. Di bawah cahaya lampu malam, wajahnya seperti dua wajah bertumpuk, wajah Saskia dan wajah bayi kecil yang dulu hanya hidup beberapa jam dalam kandungan Mira. Tiba-tiba, perut Mira terasa sakit. Ia menunduk, dan dari dalam perutnya terdengar suara lirih. Jelas sekali, "Ibu, aku ingin lahir lagi." Mira menjerit pelan, menahan tangis. Rendra berlari menghampiri. Tapi di saat itu, Saskia berdiri di pintu kamar sambil berkata pelan, "Jangan takut, Bu. Aku cuma mau pulang ke tempatku dulu." Dan di luar rumah, jam berdentang 3 kali. Udara berubah dingin. Dan dari arah kamar bayi, boneka Saskia jatuh sendiri dari kursinya. Malam setelah kejadian aneh itu, Mira tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara lirih dari dalam perutnya. Bukan tangisan, tapi seperti detak jantung kecil yang asing. Sementara Rendra duduk di ruang tamu rumah kontrakan mereka, menatap jam dinding yang berdetak tidak normal. Kadang cepat, kadang berhenti total selama beberapa detik. "Aku rasa waktu di rumah itu belum berhenti," gumam Rendra lirih keesokan harinya. Rendra memutuskan mencari tahu asal-usul rumah tua itu. Ia pergi ke arsip kota dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dulu rumah itu adalah klinik bersalin milik Dr. Harlan Pradipta yang menghilang secara misterius tahun 1973 setelah serangkaian kematian ibu dan bayi di sana. Rendra menunjukkan berkas itu pada Mira. Di antara tumpukan kertas, ada foto tua Dr. Harlan berdiri di depan klinik dengan ekspresi kaku. Tapi yang membuat Mira membeku, di jendela belakang, tampak siluet wanita hamil sedang menatap ke arah kamera. "Rendra, lihat posisi bayangannya," bisik Mira. "Itu ruangan tempat waktu berhenti kemarin." Malamnya, keduanya kembali ke rumah itu. Hujan turun deras, lampu jalan mati. Begitu mereka melangkah masuk, udara berubah dingin dan jarum jam tangan Rendra berhenti. Di dalam ruang operasi lama, bau obat dan darah masih terasa. Tiba-tiba, dari balik tirai, muncul seorang pria dengan jas dokter berlumur noda coklat tua. Wajahnya setengah hangus, tapi matanya hidup, dalam, tajam, dan penuh penyesalan. "Akhirnya, kalian datang kembali," suaranya serak. "Aku menunggumu." Rendra Mander. "Kau siapa?" "Dr. Harlan," jawabnya. "Aku tidak pernah pergi. Aku terjebak di antara waktu kelahiran dan kematian." Harlan menatap perut Mira, lalu tersenyum samar. "Waktu sudah meminjam sesuatu dari kalian. Seorang anak yang tak pernah lahir, tapi waktu ingin mengembalikannya." Mira menahan napas. "Kau bicara apa?" "Aku tidak." Belum sempat ia melanjutkan, perutnya
tiba-tiba berdenyut kuat, membuatnya jatuh berlutut. Dari dinding sekitar, jam-jam tua berdetak bersamaan. Cepat, cepat, lalu berhenti. Waktu membeku. Rendra menjerit, mengguncang tubuh Mira, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Semuanya hening. Dalam diam itu, Harlan melangkah mendekat, menaruh tangan di bahu Rendra. "Jika kau ingin menyelamatkannya," bisik sang dokter, "temui aku di ruang waktu yang belum pernah lahir." Dan seketika, seluruh rumah bergetar. Lampu. Ketika Rendra membuka mata lagi, rumah itu kosong. Tak ada Mira, tak ada dokter, hanya jam pasir di lantai. Dengan pasir yang mengalir naik, bukan turun. Di udara hening itu, Rendra mendengar suara bayi menangis. Sangat dekat, seolah berasal dari dalam jam pasir itu sendiri. Rumah itu kini sunyi. Waktu benar-benar berhenti. Tidak ada suara angin. Tidak ada detak jam. Bahkan, denyut jantung Rendra pun terasa tertahan di antara dua dunia. Ia berdiri di tengah ruang operasi yang kini kosong, kecuali jam pasir di lantai yang butirannya mengalir naik, menentang hukum alam. Dari dalam butiran itu, Rendra mendengar tangisan bayi yang samar, terjebak di antara lapisan waktu. "Mira," panggilnya lirih. Suaranya menggema panjang, tapi yang menjawab hanyalah gema aneh, seperti suara dari masa lalu. Dinding mulai berubah, cat mengelupas, tapi di bawahnya muncul tulisan-tulisan samar, seperti nama pasien. "Mira Santoso menos 1973. Komplikasi berat, jantung Rendra membeku." 1973, tahun yang sama saat Harlan menghilang. Langkah kaki mendekat. Dari balik kabut yang merayap di lantai, muncul Harlan. Wajahnya pucat, mata hitam pekat, namun senyumannya lembut. "Selamat datang di waktu yang tak sempat berjalan, Rendra," katanya tenang. "Kau datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah pergi." Rendra mendekat dengan marah. "Di mana Mira? Apa yang kau lakukan padanya?" Dokter itu menunduk, lalu menatap jam pasir yang kini menyala lembut. "Ia ada di antara detik dan kelahiran, di ruang yang bahkan waktu tak mampu menjangkau." Seketika, udara bergetar. Dari kegelapan muncul Mira, tapi bukan Mira yang ia kenal. Perutnya besar, wajahnya pucat, dan di matanya ada kesedihan mendalam. Tangannya memegang sesuatu yang tak terlihat. Lalu ia berbisik lirih, "Rendra, aku sudah mendengar suara anak kita, tapi dia tidak pernah lahir. Bukan karena aku, tapi karena waktu menghentikannya." Air mata Rendra jatuh. Ia ingin memeluk Mira, tapi setiap kali mendekat, tubuh Mira berubah menjadi kabut tipis, lalu padat kembali, seperti bayangan yang belum pasti nyata. Harlan menatap mereka berdua. "Aku dulu gagal menyelamatkan seorang ibu dan anaknya. Sejak saat itu, waktu berhenti di rumah ini. Arwah mereka, waktu mereka, semua terperangkap bersamaku. Dan sekarang, rumah ini memilih kalian untuk menggantikannya." "Tidak, Terry, aku tidak akan kehilangan Mira." Tanpa pikir panjang, ia meraih jam pasir itu dan menghantamkannya ke lantai. Ledakan cahaya putih memenuhi ruangan. Semua jam berdetak bersamaan, cepat, lalu berhenti serentak. Ketika cahaya mereda, Rendra membuka mata. Ia berada di kamar rumah kontrakannya. Semua normal. Jam dinding berdetak seperti biasa. Di sebelahnya, Mira terbaring lemah, tapi hidup, menatapnya dengan senyum samar. "Rendra," suaranya serak. "Aku bermimpi. Aku melihat anak kita." Rendra menggenggam tangannya erat, menahan air mata. "Itu bukan mimpi, Mir. Kita sudah melaluinya." Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, Mira menatap perutnya dengan wajah terkejut. Di sana, samar-samar terdengar detak jantung kecil, cepat, teratur, seperti kehidupan baru yang muncul dari kehampaan.
Rendra menatap jam dinding. Jarum detiknya berhenti tepat di angka 12. Lalu perlahan bergerak mundur. Dan di cermin kamar, pantulan mereka bertiga terlihat jelas. Rendra, Mira, dan bayi kecil yang tersenyum di pelukan ibunya. Meski di dunia nyata, tangan Mira masih kosong. Lalu cermin itu retak. Dan waktu berhenti lagi, tamat. Dan cerita pun tamat.